Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya mau nge-review motor Ninja RR warna kuning tahun 2013. Nah, apa aja sih yang udah dimodif dari motor ini? Oke, disimak ya guys. Dari sektor depan ini memang nggak ada yang dimodifnya, termasuk juga windshield masih standar, terus cuma dicat aja, dicat warna hitam doff. Nah, ini yang ada yang menarik nih dari bagian pelek. Jadi pelek motor ini depan belakang menggunakan pelek original dari Suzuki Satria tahun 2003 ya, Satria 2 tak. Nah, ini penerapannya nggak PNP ya, jadi harus ada yang sedikit dirubah. Cuman kalau untuk pelek depan ini nggak terlalu ribet ya, termasuk speedometer juga masih bisa dipasang. Terus tidak perlu bikin bracket untuk rem depan, selagi si piringan cakramnya ini bukan original dari bawaan dealer Satria ya, dari Suzuki gitu ya, bukan bawaan dari Suzuki-nya. Ini beli pakai piringan yang gede ya, harganya sekitar 150 ribuan. Nah, jadi kalian untuk sektor depan ini nggak terlalu ribet gitu ya. Terus ini ada sedikit modifikasi di bagian selang rem ya, pakai TDR. Nah, kalau untuk sektor belakang ini emang agak ribet nih, jadi agak banyak yang harus digantinya. Tapi ini menurut saya ya, apa ya, dari segi modif pelek Suzuki Satria ini memberikan efek yang beda gitu di pelek Ninja. Biasanya kan Ninja itu peleknya palang 3 gitu ya rata-rata. Nah, ketika ganti dengan pelek ini menurut saya tuh lebih ciamik ya, lebih asik, lebih enak dipandang gitu ya. Ya, intinya memberikan efek yang berbeda, padahal yang dirubah nggak terlalu banyak gitu, cuman pelek aja gitu ya, sama part-part kecil lainnya yang nggak terlalu memakan biaya besar. Nah, ini untuk satu set pelek Suzuki Satria 2 tak ini depan belakang itu harganya sekitar 350.000. Banyak ya di marketplace, di Facebook, barang-barang second gitu ya, bekas. Tapi ya alhamdulillah ini masih bagus barangnya nih. Oh ya, ini motor ini bukan punya saya, jadi saya cuma dikasih pinjam untuk review. Ini motor teman saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa yang belakang ini lebih ribet gitu ya, karena memang harus memerlukan sedikit mengganjal dan membuat busing gitu untuk pemasangan pelek belakang, seperti yang terlihat ini. Nah, ini harus diakalin gitu ya, jadi supaya si posisi rantai belakang dan depan itu, center itu harus pakai ring, harus diganjal sama busing. Nah, ini juga si nap gearnya pakai Suzuki Satria. Nah, kalau untuk gear depan boleh pakai kepunyaannya F1 ZR gitu ya, tapi si bautnya cuman kepasang satu. Tapi nggak apa-apa, ini udah apa ya, udah terbukti nggak lepas gitu, intinya aman. Nah, ini juga bisa buat diaplikasiin kalau misalkan kalian nggak mau pakai rantai ukuran 520 ya, bawaan dari Ninja RR nya. Jadi kalian boleh pakai gear depan kepunyaan F1 ZR, terus si capit ininya kalian pakai Jupiter MX gitu ya. Ini boleh nih buat untuk ganti ukuran rantai ke 428 gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, kalian juga harus untuk pemasangan gear belakangnya itu memperhatikan ini, busing-busing ini ya. Jadi kalian harus bikin gitu ya, nggak bisa PNP. Ini agak ribet nih memang untuk yang pelek
belakang. Untuk pemasangan pelek belakang Suzuki Satria di Ninja RR emang agak ribet yang belakang, tapi nggak terlalu sih, nggak terlalu. Intinya kalian kalau misalkan mau pasang di bengkel ya sehari itu udah selesai gitu ya, udah kelar, udah beres. Nah ini untuk knalpotnya ya, teman saya menggunakan custom atau replika dari RC3 si silencernya ya, dengan tipe perut Cobra ya. Ini juga si knalpotnya beli dia sekitar 400 ribuan, jadi full set ya, perut sama silencernya. Nah kalau untuk ini temanku tuh pakai kunci nih, pakai kunci. Dia nggak beli, dia pakai kunci 12 pas dipasangin ke sini gitu ya. Tapi menurut saya sih bagus juga gitu ya, dan pasti lebih kuat, nggak akan patah karena emang bahannya kunci. Sama underbone ini sekitar 250 ribu, nggak tahu nih mereknya apa nih, Passway mereknya ya. Menurut saya sih udah lumayan penampilannya terdongkrak ya, apalagi kalau misalkan si bannya ini untuk belakang nih pakai Michelin. Ini sedikit masukan ya, Michelin ukuran 100/80, Michelin Pilot MotoGP nih keren banget. Yang depan juga Michelin Pilot MotoGP ukuran 90/80, keren, lebih keren, lebih lebih oke. Ya semoga terinspirasi dengan modif-modif simpel seperti ini ya, buat teman-teman pencinta dua tak khususnya motor Ninja. Jadi bisa apa ya, bisa memberikan informasi mengenai modif-modif motor dua tak. Oke, cukup review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman. Dah.